Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan channel saya. Saya baru saja cetak ini poster dari film Cibuta dan Jaka Sembung. Ini adalah aktor idola saya. Film Cibuta tahun Jaka Sembung itu diproduksi pada tahun 1983. Nah, ini pemerannya Berry Prima sama Adven Bangun. Biasanya Berry Prima sama Adven Bangun ini kalau di film-film itu bermusuhan terus dia biasanya, tapi di film ini Jaka Sembung sama Berry Prima sama Adven Bangun ini jadi sahabat nih. Dia menjadi jagoan dua-duanya. Biasanya kalau dipertemukan dengan Berry Prima sama Jaka Sembung dalam film-film lain, biasanya Berry Prima jadi jagoannya, Jaka Sembung jadi penjahatnya. Tetapi dalam film ini duanya sekarang jadi jagoan nih, jadi sahabat. Seru sekali film ini karena kedua-duanya ini adalah aktor idola saya. Film Cibuta Jaka Sembung sendiri bercerita tentang perlawanan masyarakat Indonesia, warga Indonesia terhadap company. Pasukan company mengobrak-abrik rumah warga untuk mencari Jaka Sembung yang kian merasa, ya Allah ya Rabbi. Pasukan company mengobrak-abrik rumah warga untuk mencari Jaka Sembung yang kian meresahkan company karena sepak terjangnya. Merasa kewalahan untuk mencari Jaka Sembung, akhirnya komandan company Kapten Demandes mengadakan sayembara bagi para jago-jago persilatan untuk mencari jagoan kuat tersebut, di mana pemenangnya akan mendapatkan hadiah 100 ringgit. Sayembara tersebut akhirnya dimenangkan oleh Soca Indra Sukma alias Cibuta dari Gunung Iblis yang diperankan oleh Adven Bangun, seorang jago sakti penderita tunanetra yang misterius. Demandes kemudian menjanjikan lebih banyak uang untuk Cibuta supaya bisa menangkap Jaka Sembung. Namun Cibuta menghendaki 1.000 ringgit jika berhasil menangkap, yang disetujui oleh Demandes. Namun Cibuta menghendaki 1.000 ringgit jika berhasil menangkap Jaka Sembung, yang disetujui oleh Demandes. Akhirnya dilakukan pencarian Jaka Sembung dengan dibantu oleh pasukan Demandes. Di suatu pesawahan Jaka Sembung yang ditantang oleh Cibuta akhirnya keluar dari persembunyian dan terjadilah perkelahian antara keduanya. Cibuta sendiri dari awal sayembara hingga saat berhadapan dengan Jaka Sembung selalu dibayangi oleh Talika Sandinya Dewi Magi yang memberikan bantuan informasi tentang Jaka Sembung. Akhirnya Cibuta berhasil mengalahkan Jaka Sembung dan memenggal kepalanya untuk diserahkan kepada Demandes. Merasa yakin, Demandes merasa tidak rela untuk menyerahkan 1.000 ringgit uang emas pada Cibuta. Setelah menyerahkan uang, Demandes memerintahkan seorang jagoan untuk menyerang Cibuta hingga terluka parah. Cibuta berhasil mengalahkan jagoan tersebut tetapi terluka parah. Cibuta ditolong oleh Dewi Magi yang selama ini menyimpan hati padanya. Dan ketika pingsan, Dewi Magi yang telah bernafsu akhirnya menciumi dan menggauli Cibuta dengan nafsu. Tetapi ketika sadar, Cibuta menolak dan marah karena cintanya telah ikut terkubur bersama mantan kasih yang telah meninggal. Dewi Magi marah dan sebagai gantinya meminta uang hadiah dari Demandes untuk dirinya. Namun Cibuta menolak dan terjadilah saling baku hantam dengan kemarahan Dewi Magi yang membuat Cibuta yang terluka tidak bisa berbuat apa-apa. Saat itulah muncul Jaka Sembung yang ternyata masih hidup bersama teman-temannya untuk menolong dan membawa Cibuta ke padepokan gurunya Ki Sapu Angin. Setelah sembuh, Cibuta menyerahkan uang 1.000 ringgit tersebut untuk perjuangan rakyat melawan company. Cibuta menceritakan bahwa yang dikalahkan dan dipenggal kepalanya bukanlah Jaka Sembung yang sebenarnya, akan tetapi kepala seekor kambing yang terlihat menyerupai muka Jaka Sembung karena bantuan sihir Dewi Magi. Cibuta akhirnya bergabung dengan padepokan Jaka Sembung. Sementara itu Dewi Magi yang kecewa pada Cibuta akhirnya mendatangi markas company dan memberitahu perihal masih hidupnya Jaka Sembung. Demandes marah karena ia telah dikelabui oleh Cibuta dengan hanya kepala kambing.
Akhirnya Dewi Magi bekerja sama dengan pasukan Demandes untuk membunuh si buta dan Jaka Sembung dengan mengandalkan ilmu sihirnya. Situasi bertambah rumit ketika suatu malam terjadi pencurian kotak uang hadiah Demandes dari padepokan. Jaka Sembung yang tidak terlihat pelaku, Jaka Sembung yang tidak terlihat pelakunya, si buta yang tajam penciumannya dan pendengarannya berhasil menghalangi Jaka Sembung yang sedang tidur kaget karena tidak bisa melihat siapa pencuri yang tidak terlihat tersebut. Akhirnya melalui penciuman si buta berhasil mengetahui bahwa pencurinya itu adalah perbuatan Dewi Magi. Dewi Magi berhasil ditangkap dan dilukai, tapi meloloskan diri. Dewi Magi yang sedang terluka parah menemui gurunya dan berhasil menyembuhkan lukanya. Setelah sembuh, Dewi Magi meminta bantuan gurunya untuk menangkap Kinong, adik dari si buta, untuk mendapatkan 2 umpan. Jaka Sembung dan si buta sekaligus. Dewi Magi adalah pemimpin sebuah perguruan wanita liar yang semua anggotanya menyimpan dendam pada laki-laki. Mereka gemar menculik laki-laki untuk dijadikan pemuas nafsu birahi sebelum dilempar mati ke sebuah sumur maut yang berisi ular. Demikian juga nantinya nasib Kinong yang digantung sebagai umpan di atas sumur maut tersebut. Jaka yang datang seorang diri tidak bisa berbuat apa-apa melihat Kinong berada di atas sumur maut. Tetapi kedatangan si buta dan guru Jaka Sembung berhasil membantu Jaka dalam menyelamatkan Kinong. Dewi Magi dan murid-muridnya kewalahan menghadapi Jaka Sembung dan si buta hingga meminta bantuan gurunya dan Demandes. Kedatangan guru Magi ternyata mampu membuat kewalahan Jaka Sembung dan gurunya. Setelah pertarungan sengit, akhirnya mereka mampu mengalahkan guru Dewi Magi. Kemudian datanglah pasukan company yang dipimpin oleh Demandes dan Dewi Magi menembaki mereka. Saat itulah muncul Bajing Ireng yang kemudian membantu Jaka Sembung. Kedatangan Bajing Ireng mampu membuat pasukan company Demandes kalang kabut. Tetapi Bajing Ireng tertembak oleh pasukan company. Sementara itu Demandes hendak memanfaatkan kekacauan ini untuk membunuh semua musuhnya dengan sekali tepuk. Demandes mengarahkan meriam penghancur ke arah si buta dan kawan-kawannya. Dewi Magi mengetahui rencana licik tersebut dan karena cintanya pada si buta yang sebenarnya masih tulus, dia mengorbankan dirinya dengan menerima peluru meriam penghancur. Dewi Magi akhirnya tewas oleh peluru meriam yang disulut Kapten Demandes. Kesadaran akan perbuatannya yang salah telah didapatnya walaupun terlambat, sedangkan si buta, Jaka Sembung, Kisapu Angin, dan Bajing Ireng selamat untuk meneruskan perjuangan mereka melawan penjajah. Cukup di sini videonya. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.